Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke latihan soal kesetimbangan kimia ya. Yang pertama soal SBMPTN tahun 2019. Nah, di sini ada grafik kesetimbangan yang terjadi pada reaksi dan hasil reaksi saat tercapai keadaan setimbang sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menganalisis manakah persamaan reaksi yang tepat. Jika ada soal seperti ini, maka kita analisis dulu yang manakah yang merupakan reaktan dan yang manakah yang merupakan produk. Di sini kan ada 3 zat, B, A, dan C. Nah, B dan C ini dia kan mula-mulanya 0 ya, maka dapat disimpulkan bahwa B dan C ini adalah sebagai produk. Kemudian untuk yang A ini mula-mulanya 0,6, nah berarti A ini adalah sebagai reaktan. Oke, jadi bisa kita tuliskan di sini yang zat-zat yang bereaksi adalah A menjadi B plus C. B dan C produk dan A-nya sebagai reaktan. Nah, di sini kita misalkan saja ini P, ini Q, ini R. Oke. Sebagai koefisien reaksinya ya. Nah, sekarang kita buat reaksi mula-mula, reaksi sisa. Oke, sekarang kita masukkan di sini datanya. Di sini ada data konsentrasi ya. Kita masukkan konsentrasi reaktan atau A pada saat awal atau mula-mula adalah 0,6. Masih 0,6. Kemudian pada saat setimbang di sini 0,4 ya. Jadi ini pada saat setimbangnya. Kemudian yang B di sini keadaan setimbangnya 0,8. Kemudian C keadaan setimbangnya 0,2. Nah, jadi keadaan setimbang itu dapat dilihat dari konsentrasi yang sudah tidak berubah secara makroskopis ya. Oke, sekarang di sini kita akan menentukan koefisien reaksi PQR ini dari data reaksi ini. Nah, jadi kita harus mengetahui nih yang ada di kolom ini berapa saja datanya. Jadi di sini kalau di sini 0,6, di sini 0,4 berarti di sini 0,2. Gini ya adik-adik ya. Nah, berarti kan sini coret-coret. Karena di sini produk maka tidak ada mula-mulanya. Oke, jadi di sini naik ya 0,8, ini 0,2. Nah, kita sudah dapat data ini 0,2, 0,8 dan 0,2. Oke. Jadi kita bisa bandingkan di sini P banding Q banding R. Kemudian berarti di sini 1 4 1. Nah, maka dapat kita simpulkan persamaan reaksinya adalah A menjadi 4B plus C. Nah, ini persamaan reaksi setaranya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2019, setipe sama yang nomor 1 tadi. Jadi di sini ada gambar grafik reaksi ya. Ada konsentrasi, ada data konsentrasi, ada data waktu reaksi. Kemudian pada temperatur tertentu terjadi reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C. Data perubahan konsentrasi terhadap waktu reaksi diberikan pada diagram di atas. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah, nah jadi langkahnya sama ya. Jadi kita tentukan dulu yang manakah yang merupakan reaktan dan yang manakah yang merupakan produk. Oke, kita tentukan di sini. Coba kita perhatikan A dan B ini memiliki mula-mulanya tidak 0 ya, maka dapat kita simpulkan A dan B adalah sebagai reaktannya. Kemudian di sini C mula-mulanya adalah 0, maka C sebagai produknya. Oke, jadi dari grafik ini kita simpulkan bahwa konsentrasi A dan B itu berkurang sedangkan konsentrasi C itu bertambah. Maka A dan B sebagai reaktan dan C adalah sebagai produknya. Jadi persamaan reaksi kesetimbangnya seperti ini ya. Di sini kakak misalkan koefisien reaksinya adalah P, Q, dan R. Nah, oke. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bentuk reaksi MRS-nya. Nah, di sini A dan B mula-mula, A-nya mula-mula 0,7. Kemudian B mula-mulanya adalah 0,4. Kemudian A pada saat setimbang berapa molnya? Jadi reaksi disebut setimbang itu jika tidak terjadi perubahan konsentrasi produk dan reaktan ya. Oke, berarti di sini konsentrasi A pada saat setimbang adalah
0, berapa? 4 ya. Oke. Jadi di sini 0,4, kemudian yang B 0,3 dan yang C adalah 0,2. Oke. Kemudian kita setelah itu akan membandingkan koefisien reaksinya. Jadi P banding Q banding R. Caranya adalah dengan membandingkan mol yang ada di reaksi sini ya. Berarti C-nya sini 0,2, kemudian A di sini 0,3 ya, dari 0,7 dikurangi 0,4, kemudian yang B di sini 0,1. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita bandingkan di sini 0,3 banding 0,1 banding 0,2. Oke. Setelah itu kita bagi atau kita sederhanakan dengan berapa ini? Dibagi 0,1 ya. Jadi 3 banding 1 banding 2. Nah, seperti ini. Oke, maka sudah dapat kita peroleh ya. Jadi koefisien reaksinya A, B, C adalah 3, 1, 2. Oke, jadi persamaan reaksi setaranya adalah A-nya itu 3, berarti 3A plus B menjadi 2C. Nah, seperti ini. Oke, udah kelihatan ya jawabannya ya. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, di sini ada soal SBMPTN tahun 2018. Gas IBR terurai menurut kesetimbangan reaksi berikut. Nah, dalam wadah 10 liter dimasukkan 0,4 mol gas IBR di sini. Kemudian saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas bromin atau BR2. Kemudian yang ditanyakan adalah tetapan kesetimbangan atau KP pada reaksi ini adalah, jadi kita diminta untuk menentukan harga KP untuk reaksi ini. Jadi langkah awal yang harus adik-adik lakukan jika ada soal seperti ini adalah membuat reaksi MRS-nya. Di sini kita tuliskan persamaan reaksinya 2IBR menjadi BR2 plus I2. Ini fasenya sudah sama semua ya, yaitu gas. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Mol mula-mulanya IBR yang dimasukkan adalah 0,4. 0,4 mol ya. Kemudian pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas bromin. Jadi di sini pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas BR2, di sini 0,1. Oke. Kemudian setelah itu karena kita membutuhkan data mol IBR di sini dan I2 di sini, maka kita harus mencari dulu ya. Jadi caranya 0,1 ini naik, di sini 0,1. Kemudian untuk menentukan yang di sini dan yang di sini adalah dengan membandingkan koefisien reaksinya. Jadi di sini 2, di sini 1. Maka di sini 0,2. Kemudian di sini 1, sama koefisien reaksinya, maka di sini 0,1. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal mengurangi, di sini 0,2. Kemudian di sini turun 0,1. Nah, setelah itu adik-adik coba kita perhatikan di sini. Ini yang diminta adalah KP, kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan. Sedangkan di sini di soal yang diketahui adalah volumenya, tidak diketahui P total atau tekanan totalnya. Maka di sini untuk itu kita harus mencari nilai KC-nya dulu. Nah, oke, kita mencari harga KC dulu ya. Jadi KC sama dengan konsentrasi BR2 dikali konsentrasinya I2 dibagi konsentrasi IBR pangkat 2. Oke. Kita masukkan saja BR2 berapa ini? Pada saat setimbangnya 0,1 per 10 ya. Jangan lupa dibagi volumenya. Ini juga 0,1 per 10. Dibagi 0,2 per 10 pangkatkan 2. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kakak hitung ya, maka hasilnya adalah 0,25. Nah, oke, setelah kita dapat harga KC-nya, ini KC sama dengan 0,25. Coba di sini perhatikan jumlah koefisien di ruas kiri dan kanan itu sama dengan 2 ya. Di sini 2, di sini 1 ditambah 1, maka 2 hasilnya. Nah, karena koefisien reaksi di ruas kiri sama dengan
di ruas kanan, maka harga KC sama dengan KP. Jadi harga KP-nya juga sama dengan 0,25. Oke, maka jawabannya adalah yang E.